Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai materi termokimia. Nah, untuk mengenai entalpi. Jadi entalpi itu disimbolkan dengan H. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau disimbolkan dengan delta H. Nah, entalpi. Apa itu entalpi? Jadi entalpi merupakan jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap. Oke, jadi untuk berdasarkan nilai perubahan entalpi, jadi berdasarkan perubahan entalpi, jadi reaksinya itu terbagi atas dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm itu adalah dia melepaskan kalor. Melepaskan kalor dari mana? Dari sistem ke lingkungan. Nah, karena dia melepaskan kalor, maka delta H-nya bernilai negatif. Ya. Selanjutnya, karena delta H berarti H produknya itu harus lebih kecil dari H reaktannya. Karena untuk menentukan nilai delta H itu adalah H produk dikurang H reaktan. Karena dia nilainya negatif, maka H produknya itu otomatis lebih kecil daripada entalpi atau H reaktan. Nah, bagaimana kalau untuk diagramnya kita bisa lihat? Jadi misalkan seperti ini ya diagramnya ya. H produk kan dia lebih kecil, berarti dia di bawah ya. Produk. Misalkan sini H, kemudian di sini reaktan. Nah, kalau di persamaan reaksi kan dia reaktan menjadi produk ya, menghasilkan, berarti tanda panahnya ke produk. Nah, jadi untuk diagram pada reaksi eksoterm itu tanda panahnya ke bawah. Oke, kita pindah ke reaksi endoterm. Jadi untuk reaksi endoterm itu kebalikan dari reaksi eksotermnya itu. Kalau reaksi eksoterm melepaskan kalor, maka kalau reaksi endoterm itu adalah menyerap kalor. Menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, bagaimana dengan delta H-nya? Delta H-nya karena dia menyerap, maka dia bernilai positif. Nah, untuk rumus delta H-nya sama halnya dengan reaksi eksotermnya, yaitu H produk dikurang dengan H reaktan. Nah, karena dia nilainya positif, berarti H produk itu lebih besar dibandingkan H reaktan. Nah, bagaimana dengan diagramnya? Diagramnya kita bisa lihat di sini.
karena H produknya lebih besar, berarti produknya di atas ya. Kembali kita misalnya dari 0 ke atas ya. Kemudian di sini reaktan. Nah, kembali lagi tadi saya ingatkan bahwa dari reaktan ke produk itu tanda panahnya menunjukkan ke produk. Nah, berarti untuk diagram pada reaksi endoterm itu tanda panahnya ke atas. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan harga delta H reaksi. Jadi yang pertama kita tulis dulu ya, harga delta H reaksi itu sebenarnya bergantung pada jumlah zat. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat dulu. Jadi ada beberapa note catatan jika reaksinya dibalik. Misalkan ya. Nah, jika reaksi dibalik, maka tanda atau nilai delta H itu juga harus dibalik. Nah, bagaimana kalau misalnya reaksinya kita kali dengan 2 atau 3 atau 4 atau misalkan dikalikan dengan X ya, berarti delta H-nya juga itu harus dikalikan dengan X. Jadi kalau misalnya reaksinya dikalikan dengan 2, maka delta H-nya juga pun harus dikalikan dengan 2. Oke. Jadi kalau misalnya sudah reaksi dibalik dikalikan, kemudian yang ketiga ketika reaksi dijumlahkan. Nah, kalau misalnya reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya pun harus dijumlahkan. Nah, misalkan ya, saya berikan satu contoh. Misalkan di sini NH3 ya menjadi N2 ditambah dengan 3H2 salsium 2. Kalau misalnya delta H-nya sama dengan minus 6 kilojoule ya. Nah, kalau misalnya reaksinya dibalik ya, yang pertama ketika reaksi dibalik maka seperti ini ya, N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Berarti kalau reaksinya dibalik maka delta H-nya juga harus dibalik. Yang tadinya negatif dia berubah menjadi positif. Positif berapa? Tetap positif 6 kJ. Nah, kalau misalnya kita kali ya, misalkan kita yang paling sederhana saja dulu ya, reaksi dikalikan dengan 2 misalkan ya. Kalau misalnya reaksikan dikali 2, kita ambil yang soal ini ya. Yang tadinya 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2, kalau misalnya dikalikan dengan 2 maka dia menjadi 4NH3 menjadi 2N2 tambah 6H2. Delta H-nya itu karena di sini 6, kalau kita kali 2 dia menjadi 12 minus 12 kilojoule. Seperti itu. Oke. Nah, kita bahas satu soal ya. Seperti ini. Jika diketahui reaksi termokimianya misalkan CO2 ditambah dengan 2H2O menjadi CH3OH ditambah dengan misalkan 3/2O2 dengan delta H-nya sama dengan positif 150 kilojoule ya.
Nah, diminta tentukan delta H reaksi pembakaran CH3OH. Nah, kalau untuk reaksi pembakaran artinya CH3OH itu ditambah dengan O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Berarti reaksi dari yang tadi itu sebenarnya dibalik ya. Nah, karena dia dibalik, maka delta H-nya juga harus dibalik ya. Dibalik. Dia dari 150 menjadi negatif 150 kilojoule. Oke. Seperti itu ya. Ya kan kita cuman membolak-balikan reaksi cuman satu. Misalkan jika ini dibalik dia seperti apa, bagaimana delta H-nya. Nah, kalau misalnya dia lebih dari satu reaksi, kita bisa lihat seperti ini. Contohnya yaitu diketahui reaksi dari 2Al ditambah 3/2O2 menjadi Al2O3 dengan delta H sama dengan minus 1601 kilojoule. Kemudian reaksi yang kedua adalah 2Fe ditambah 3/2O2 menjadi Fe2O3. Diketahui delta H-nya sama dengan minus 821 kilojoule. Nah, diminta adalah hitunglah atau tentukan delta H dari reaksi 2Al ditambah dengan Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah dengan 2Fe. Nah, caranya bagaimana? Saya tulis di sini reaksi pertama ya, di sini reaksi kedua. Nah, untuk menjawabnya saya tulis ulang di sini soalnya 2Al tambah Fe2O3 menjadi Al2O3 ditambah dengan 2Fe. Contohnya yang ditanyakan. Nah, sekarang perhatikan soalnya. Di sini kan di soal ada Al aluminium sebelah kiri. Sedangkan yang diketahui ada dua reaksi pertama dengan reaksi kedua. Di reaksi pertama ada Al ya. Dia sebelah kiri juga posisinya. Makanya untuk reaksi pertama kita tidak usah balik. Jadi dia tetap. Kenapa? Karena Al yang ditanyakan di sini dia berada posisinya sebelah kiri. Jumlahnya pun ada 2. Sama halnya dengan di reaksi pertama, sebelah kiri dengan jumlah Al-nya 2. Oke, selanjutnya kita kembali ke Fe. Kita kembali ke soal yaitu Fe2O3. Dia di sebelah kiri. Sedangkan yang di atas ada pada reaksi kedua, dia sebelah kanan. Nah, untuk itu reaksi yang kedua ini harus dibalik. Sudah selesai. Kalau misalnya ini dibalik, maka delta H-nya pun harus berubah dari minus menjadi positif 821 kilojoule. Oke. Saya tulis ulang ya. Yang tetap itu kan dia 2Al tambah 3/2O2 menjadi Al2O3 delta H sama dengan minus 1601 kilojoule ya. Nah, yang tadi yang dibalik itu Fe2O3 menjadi 2Fe tambah 3/2O2. Delta H-nya karena sudah dibalik maka dia jadi positif 821 kilojoule. Oke. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa mati ya. Ada yang bisa dicoret ketika senyawanya sama tapi ruasnya posisinya berbeda. Misalkan ini ya, di sini ada 3/2O2 jumlahnya sama dengan yang di sebelah kanan 3/2O2. Jadi yang lainnya satu 2Al, Fe2O3
Al2O3 dan 2Fe. Selebihnya kita jumlahkan delta H-nya. Jadi delta H-nya itu sama dengan, jadi minus 1601 dijumlahkan dengan 821 itu nilainya negatif 780 kilojoule. Jadi seperti itu ya kalau misalnya lebih dari satu reaksi. Tinggal kita samakan posisinya dengan yang ditanyakan, kemudian selebihnya kita jumlahkan delta H-nya. Baik, kali ini kita akan membahas soal mengenai siklus Hess ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ada delta H1, delta H2 dan delta H3. Jadi yang ditanyakan di sini berapa perubahan entalpi atau delta H3 dari CaO tambah H2O menjadi CaOH 2 kali. Nah, kita bisa perhatikan di sini dari delta H1 dan delta H3 keduanya ini berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan delta H2 ini searah dengan jarum jam. Nah, dengan demikian kita bisa ketahui